Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Salam semangat ya, tetap jaga kesehatan. Yang pertama kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Apa anak-anak? Ya, 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke, yang pertama, kita akan belajar mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bagaimana pembelajaran selengkapnya? Kita ulas bareng-bareng ya. Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun yang ada di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa sih perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya jenis spesiesnya tidak akan punah. Berdasarkan cara perkembangbiakannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Di situ bisa kita lihat ya anak-anak. Yang pertama ada ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar, mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, dan kura-kura. Selanjutnya yang kedua ada vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-cirinya mereka memiliki daun telinga, biasanya termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contohnya yaitu sapi, kambing, kucing, dan singa. Selanjutnya yang ketiga ada ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contohnya yaitu ikan hiu, ikan pari, dan platypus. Oke, demikian macam-macam pengelompokan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan tersebut, kalian harus bisa membedakannya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. ASEAN. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Oke, selanjutnya anak-anak, kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi.
Luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, ada iklim tropis dan garis khatulistiwa. Apa yang dimaksud daerah tropis dan garis khatulistiwa? Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang melindungi dan membagi belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati garis khatulistiwa. Sekarang, ayo kita lihat apa dampak positif iklim tropis, yaitu di antara lain iklim tropis memiliki 2 musim saja sehingga tidak terlalu sulit untuk menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan dengan lancar dan sumber daya akan melimpah serta beraneka ragam. Selanjutnya yang ketiga, ada letak geografis, astronomis, geologis. Kita ambil contoh salah satu negara di ASEAN, yaitu negara Indonesia, dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, geologis. Kita lihat, luas Indonesia daratan sekitar 1.922.570 km persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Selanjutnya, dilihat dari letak geografis, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia diapit oleh 2 samudra, yang pertama Samudra Hindia dan yang kedua Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis, dan sedangkan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu Wita dan Wit. Oke, selanjutnya geologis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan suatu batuan. Adanya 2 jalur pegunungan, sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang akan mineralnya. Lalu adanya 3 lempeng bergerak. Yang pertama ada Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indonesia Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan biasa menimbulkan pegunungan, sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Oke, selanjutnya kita membahas negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia dari segi sosial budaya memiliki tarian yang berbeda. Berdasarkan masing-masing aspek memiliki pantun dan gurindam. Dan yang kedua, dari segi ekonomi, Indonesia tercatat
sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga mengekspor utama karet, kopi, coklat, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Yang ketiga, segi politik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, yang kedua ada Malaysia. Malaysia dari segi sosial budaya memiliki tarian ulek mayang dan tarian zapin. Yang kedua, dari ekonomi. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia yang banyak berasal dari Malaysia. Yang ketiga, dari segi politik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga, ada Singapura. Singapura dari segi sosial budaya kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dari segi ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dari segi politik, sistem republik parlementer. Yang keempat, selanjutnya ada Filipina. Selanjutnya yang keempat ada Thailand. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di utara dan selatan. Dari perekonomiannya berupa timah dan pangan. Yang ketiga, politik, menganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Adapun bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Dan yang kelima ada Filipina. Sosial budaya tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahay Kubi merupakan rumah tradisional Filipina. Dan yang kedua, dari ekonomi, memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Yang ketiga, ada politik, merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam didominasi oleh suku Melayu, sisanya berbangsa Cina, Kedayan, Kadozan, dan Dayak. Dari segi ekonomi, Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan dari politik menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya yang ketujuh ada Myanmar. Myanmar menganut sistem kepercayaan Chinese yang mengandung unsur mistis. Yang kedua, adapun dari ekonomi, pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya akan mineral, yaitu besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Sedangkan dari politik, sistem republik parlemen berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, yang kedelapan, Vietnam. Suku Vietnam itu homogen. Suku terbesarnya adalah Viet. Sebagian besar
tidak beragama. Bahasa resminya adalah Inggris dan Perancis. Adapun dari ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang berbentuk memanjang menjadikan Vietnam akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi oleh beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahannya seperti kelapa dan pisang itu sangat banyak. Vietnam juga penghasil kayu, yaitu arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya menghasilkan batu bara, besi, kromium, dan timah. Sedangkan dari politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya adalah komunis. Selanjutnya ada yang kesembilan, ada Laos. Bahasa Laos dengan agama Buddha. Dari segi ekonomi, adapun perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Yang ketiga, sedangkan dari politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam, juga menganut sistem komunis. Kepala negara seorang presiden. Yang ke-10 ada Kamboja. Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya lain adalah Festival Bon Om Tet, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Adapun dari segi ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Sedangkan dari politik berbentuk monarki konstitusional. Oke, selanjutnya kita memasuki materi bahasa Indonesia, menentukan ide pokok sebuah paragraf. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks bacaan. Yang kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Yang ketiga, kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, dan campuran, atau awal dan akhir. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, ada menentukan inti bahasa. Dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Oke, sekarang kita lihat contoh dari teks bacaan. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Kemudian ada ikan tuna, udang, dan juga teh. Diekspor ke negara lain. Ayo kita cari kalimat umumnya dulu ya. Kalimat umum itu adalah kalimat penjelas mengikuti kalimat berikutnya. Ide pokoknya ini adalah barang yang ada diekspor Indonesia. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok ada di awal paragraf, yaitu barang yang diekspor Indonesia. Oke, itulah tadi anak-anak beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran pertama ini. Pesan Ibu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.